Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan kelas AK 604, mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan. Kita sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan ya. Kita akan Vkon ke-5 pada hari ini dan melanjutkan ambil nilai kelompok setelah presentasi dari kelompok 6, 5 dan 6, kita akan mendengarkan paparan hasil diskusi dari kelompok 7 dan 8 ya, yang hari ini akan paparan ya. Iya, kelompok 7 akan membicarakan mengenai mendirikan usaha dan kelompok 8 akan membicarakan mengenai risiko usaha. Nah, sebelum memulai sesi Vikon malam ini, saya mau reminder untuk kelompok 7 dan kelompok 8 harap mengirimkan materinya ya, materi PPT-nya bersama dengan nanti borang evaluasi kelompoknya juga. Dikirimkan melalui email yang sudah saya tuliskan di LMS. Karena nanti materi PPT dan borang evaluasi kelompok itu menjadi salah satu komponen dari penilaian presentasi kelompok. Jadi besar harapan saya untuk tidak lupa dikirimkan ke email saya ya, karena nanti pengaruh ke penilaiannya juga. Baik, pertama-tama berarti kita mulai dari kelompok 7 dulu ya, rekan-rekan ya. Untuk rekan-rekan kelompok 7, mohon izin sini siapa yang akan share screen? Baik Bu, saya Ya, Mas Diki ya. Boleh dites dulu share screen-nya Mas Diki. Sekalian saya mau tanya untuk kelompok 7, ada rekannya yang eh, tidak kontribusi atau semuanya sudah berkontribusi dalam diskusi dan pembuatan materi? Udah Bu, sudah diikuti. Semuanya berkontribusi ya. Oke, sebentar ya. Saya Hauna, Mutia, Armida. Oke, kelompok 7 semuanya sudah present ya. Baik, bentar kita menunggu share screen-nya Mas Diki dulu. Hmm, sudah di-record kan ya? Boleh dicoba lagi share screen-nya Mas Diki? baik Bu, sebentar Bu ya. Iya, oke. Apakah sudah terlihat Bu? Masih masih proses, Mas. Coba nanti kita tunggu mungkin lagi proses ya. Atau di-share lagi boleh? Ya, sudah terlihat ya, Mas ya. Ya Bu. Ya, kelompok 7 boleh silahkan memulai presentasinya. Presentasi boleh dilakukan selama maksimal 30 menit. Setelah itu kita akan melakukan diskusi. Kepada kelompok 7 dipersilakan memulai paparannya. Baik Bu, terima Baik, kasih atas kesempatannya Bu. Kami dari kelompok 7 akan membawakan eh, presentasi bertemakan mendirikan usaha ya Bu. Terus bisa dilanjutkan dari teman-teman Bu. Izin. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Syifa dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membawakan materi mengenai mendirikan usaha. Oke, Mas itu boleh di slideshow nggak nih? Bisa di slideshow. Eh, nggak bisa Mbak, sorry, maaf. Nanti aku yang next aja Mbak. Nanti kita
mulai dari yang cara mendirikan usaha, tentu banget 2 sampai 3 hari ya. Nah, itu akan sedikit gambaran tentang mendirikan usaha. Untuk yang pertama, yaitu menangkap peluang usaha. Nah, di sini teman-teman mungkin banyak yang statusnya sudah bekerja sambil kuliah ya. Pernah nggak sih kepikiran kalau suatu saat nih jadi pengusaha, saya mau buka usaha apa ya? Atau mungkin ada yang pernah berpikir, enak juga nih kalau misalkan kita punya bisnis sendiri, jadi punya penghasilan tambahan. Nah, kayaknya hampir semua orang pasti pernah punya pikiran seperti itu. Tapi masalahnya, keinginan aja tuh nggak cukup, teman-teman. Banyak orang yang pengen punya usaha tapi bingung mulainya itu harus dari mana, mau jual apa, atau bahkan nggak tahu sebenarnya ada peluang usaha yang ada di sekitar mereka. Nah, padahal sebelum pusing tentang modal usaha, lokasi, strategi pemasaran, ada satu hal yang paling penting, yaitu kemampuan untuk melihat dan menangkap peluang usaha. Nah, pada topik pertama ini kita akan membahas bagaimana caranya mengenali dan menangkap peluang usaha, aja bentuk-bentuk peluang usaha, dan dari mana sebenarnya ide bisnis itu bisa muncul. Yang pertama adalah kita bahas dulu nih, apa sebenarnya yang dimaksud dengan peluang usaha. Jadi sederhananya peluang usaha adalah yang bisa kita manfaatkan untuk memulai bisnis. Nah, kesempatan ini bisa muncul karena adanya kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, ada masalah yang belum terselesaikan, atau bahkan karena adanya perubahan tren dan perkembangan teknologi. Jadi peluang itu ada di sekitar kita, cuman ya kita nggak sadar aja. Terus di sini nih bedanya orang entrepreneur dengan orang pada umumnya. Orang entrepreneur itu punya kebiasaan untuk lebih peka. Ketika orang lain melihat itu adalah sebuah masalah, nah entrepreneur ini melihatnya jadi sebuah kesempatan. Next. Nah, kita lanjut. Kenapa sih menangkap peluang usaha itu penting? Karena setiap usaha yang sukses itu biasanya berawal dari kemampuan kita untuk melihat peluang. Jarang banget ada bisnis yang berhasil cuman hanya karena modalnya besar. Yang lebih penting itu justru sebenarnya adalah apakah produk atau jasa yang ditawarkan itu memang benar-benar dibutuhkan sama masyarakat. Orang entrepreneur itu bisa dibilang pandai ya membaca situasi. Jadi selalu memperhatikan perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Misalnya nih, sekarang banyak orang yang sibuk kerja, jadi nggak punya banyak waktu untuk memasak. Nah, kondisi ini akhirnya melahirkan berbagai usaha, misalnya kayak catering sehat, frozen food, sampai layanan antar makanannya juga. Nah, contoh lainnya ada beberapa kan orang tuh makin giat ya, peduli dengan kesehatan. Akhirnya muncul banyak bisnis minuman sehat, makanan rendah kalori juga. Kalau teman-teman sadar nih, mungkin sekarang makin banyak nih bisnis jajan rebus-rebusan kayak jagung, ubi-ubian, telur, gitu. Nah, itu artinya apa? Mereka itu berhasil melihat kebutuhan masyarakat, lalu mengubah kebutuhan tersebut menjadi peluang bisnis. Jadi semakin kita peka dengan perubahan yang terjadi di sekitar kita, semakin besar juga peluang kita untuk membangun usaha yang berhasil. Kita boleh, no? Nah, setelah kita tahu pentingnya melihat peluang, sekarang kita bahas bentuk-bentuk peluang usaha itu sendiri. Yang pertama adalah merebut pasar dari pesaing. Nah, maksudnya gimana tuh? Misalnya nih, udah banyak penjual kopi. Kita bisa buka kopi shop? Jawabannya bisa. Misalkan kita punya sesuatu yang lebih baik. Misalnya rasanya lebih enak, harganya lebih terjangkau, pelayanannya lebih cepat, atau tempatnya nih lebih cozy. Jadi kita cuma mengambil dengan cara menjadikan pesaing, tetapi dengan memberikan nilai yang lebih pada konsumen. Kemudian bentuk kedua yaitu adalah menggantikan posisi pesaing. Menggantikan posisi pesaing ini biasanya terjadi kalau sebuah perusahaan itu mulai kehilangan kualitas atau tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, kondisi seperti itu biasanya jadi kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk menggantikan posisinya. Yang ketiga adalah mengisi kekosongan pasar. Artinya, ya,
nih, misalnya dulu belum banyak orang itu yang buka jasa laundry sepatu. Kemudian ketika ada kebutuhan itu, akhirnya muncullah bisnis laundry sepatu yang sekarang banyak kita temui. Kemudian yang terakhir adalah melengkapi ketidaksempurnaan pasar. Maksudnya apa? Produksi sebenarnya ada, tapi masih ada kekurangannya. Nah, kita hadir untuk memperbaiki kekurangan itu. Contohnya dulu orang harus belanja langsung ke toko, sekarang kita bisa belanja lewat aplikasi, barangnya langsung diantar ke rumah. Produknya sama, tapi pelayanannya dan kemudahannya itu jauh lebih baik. Jadi teman-teman peluang usaha itu nggak harus selalu menemukan yang benar-benar baru, tapi kadang kita cuma butuh memberikan solusi atau nilai tawar yang lebih baik dibandingkan yang udah ada aja. Next. Nah, kemudian muncul nih pertanyaan, kalau kita pengen punya usaha, ide bisnisnya itu sebenarnya datangnya dari mana aja? Yang pertama adalah dari produk yang udah ada. Mungkin ada yang berpikir, kalau produknya udah ada, berarti kita nggak boleh jalan itu lagi dong. Sebenarnya boleh, yang penting bukan cuma meniru aja, tapi memberikan nilai tambah. Ya, amati, tiru, dan modifikasi. Misalnya kualitasnya lebih baik, desainnya lebih menarik, pelayanannya lebih cepat, atau harganya lebih bersaing. Yang kedua adalah pameran dagang. Nah, di pameran dagang itu biasanya banyak perusahaan yang memperkenalkan produknya itu baru. Selain mencari inspirasi, kita juga bisa menjalin kerjasama atau bahkan menjadi distributor dari produk tersebut. Dan yang ketiga adalah dari lembaga pemerintah. Pemerintah itu sekarang memiliki banyak program yang mendukung pelaku usaha UMKM, misalnya dari pelatihan sampai bantuan permodalan. Jadi bisa dimanfaatkan oleh calon usahawan. Kemudian yang selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Jadi di kampus atau lembaga pendidikan sering menghasilkan penelitian-penelitian inovasi yang sebenarnya bisa kita kembangkan menjadi sebuah bisnis. Jadi ide usaha itu tidak selalu berasal dari dunia bisnis, tapi juga berasal dari dunia akademik. Kemudian yang terakhir adalah media informasi. Jadi sekarang kita sangat mudah ya teman-teman untuk mendapatkan informasi melalui internet, media sosial, buku, koran maupun majalah juga bisa. Nah, dari sana kita bisa mengetahui tren-tren yang sedang berkembang ini sekarang apa aja, apa yang dibutuhkan masyarakat, terus juga bisa melihat peluang usaha yang mungkin belum banyak dijalankan. Kemudian untuk materi kedua akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Hauna, dipersilakan. Selanjutnya yaitu tentang peluang emas. Apakah itu peluang emas? Peluang emas adalah momen langka yang dapat membawa keberhasilan jika dimanfaatkan dengan tepat. Kenapa peluang emas ini penting? Ya tadi sudah disebutkan, karena memang momen langka yang tidak bisa diulang. Momen nggak selalu ada di setiap hari, bukan seperti ide yang bisa datang kapan saja. Kemudian dia bisa mungkin datangnya cuma setahun sekali, karena namanya saja peluang emas. Kemudian mendorong inovasi dan keluar dari zona nyaman. Karena dengan adanya peluang emas ini, kita jadi tertantang, termotivasi untuk bisa mewujudkan peluang emas tadi, sehingga kita bisa cepat keluar dari zona nyaman. Dan yang ketiga yaitu memberi efek domino positif. Biasanya kalau kita udah dapat peluang emas ini, kemudian berani untuk keluar dari zona nyaman, biasanya pintu-pintu kesempatan itu akan terbuka. Kemudian selanjutnya adalah kriteria peluang emas. Suatu peluang bisa disebut peluang emas itu kalau memiliki 8 kriteria ini. Yang pertama adalah diperlukan pasar. Diperlukan pasar ini maksudnya kalau tentang usaha tadi sudah disebutkan oleh teman saya, itu udah ada konsumennya. Tapi timbul masalah, yaitu mungkin produk ini atau jasa ini itu belum banyak yang membuat. Jadi itu masuk ke kriteria kedua, yaitu memecahkan masalah. Peluang emas itu akan memecahkan masalah itu. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu menyempurnakan produk lama. Karena sudah ada konsumennya, pasti sudah ada produknya ya. Nah, produknya ini sudah ada mungkin tapi belum sempurna. Jadi untuk bisa disebut peluang emas, kita menyempurnakan produk tersebut agar memiliki nilai tambah dan memiliki ciri khas atau bisa disebut berbeda dengan produk lainnya.
tentu saja peluang emas juga bisa disebut peluang emas ketika itu akan memberikan keuntungan untuk kita. Keuntungan di sini ya tentu saja mengenai finansial. Kemudian kriteria yang selanjutnya adalah membanggakan konsumen. Bisa disebut peluang emas ketika produk atau jasa yang menjadi peluang itu nanti menjadi kebanggaan konsumen ketika mereka menikmati produk atau jasa tersebut. Dan yang paling penting, sesuatu disebut peluang emas ketika dapat diwujudkan. Kalau cuman ya udah ini ada peluang nih tapi tidak bisa diwujudkan, ya itu cuma ide-ide saja. Kemudian dari peluang emas itu cocokkanlah ke kita, diri kita sendiri, dengan kalian kita, hobi kita, pengalaman kita, pengetahuan kita, kebiasaan dan bidang-bidang yang kita kuasai. Kemudian selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Ya, berikutnya paparannya akan disampaikan oleh siapa? Kelompok 7, silahkan. Halo, apakah suara saya terdengar, Ibu? Ya, baru terdengar Mbak Ninda. Oh, Silahkan, oh Mbak. maaf, tadi adalah ada mic yang belum nyala berarti, Bu. Oke, baik. Ya. Saya selanjutnya mengenai komponen penting yang perlu dipertimbangkan dalam mendirikan usaha. Nah, dalam mendirikan usaha ini keberanian memang penting, tetapi pemahaman terhadap komponen dasar inilah yang akan menjaga bisnis kita tetap hidup. Nah, yang pertama yaitu kita bahas yang sangat krusial yaitu permodalan usaha. Modal adalah persoalan vital yang memiliki banyak aspek dalam operasional bisnis. Modal ibaratnya adalah darah dari sebuah bisnis nih. Pengertiannya tidak terbatas hanya pada uang tunai, tetapi juga seluruh aset yang membiayai operasional. Kemudian pentingnya modal yang cukup adalah untuk memungkinkan usaha tetap beroperasi, mencegah perusahaan mengalami kesulitan, serta memberikan daya tahan ekstra dalam menghadapi bahaya yang mungkin timbul akibat krisis atau kekacauan keuangan. Jenis permodalan ini kita bisa membagi dalam modal aktif, yaitu harta yang digunakan seperti alat atau barang, dan modal pasif, yaitu sumber dananya itu dari mana. Kemudian yang kedua ada rencana pembiayaan dan pendapatan. Kita tidak dapat memungkiri bahwa kepemilikan dana oleh entrepreneur itu adalah hal yang mutlak. Nah, sebab seluruh aktivitas usaha pasti kita memerlukan biaya. Nah, sumber pembiayaan ini bisa jadi uang pribadi, keluarga, rekan sejawat, maupun pinjaman. Selain itu, pemerintah juga kerap menawarkan bantuan permodalan seperti pinjaman bergulir melalui lembaga keuangan atau koperasi. Kemudian untuk perencanaan pendapatan. Kita harus melakukan pendekatan perencanaan keuntungan melalui analisis break-even point (BEP) atau titik impas yang menyeimbangkan antara jumlah hasil penjualan dengan jumlah biaya produksi untuk memetakan hubungan penghasilan dan biaya. Next. Kemudian komponen yang ketiga adalah manajemen dan sumber daya manusia. Modal dan biaya tidak akan berjalan tanpa adanya tim yang solid. Nah, pengelolaan tenaga kerja dimulai dari proses perekrutan. Di sini perekrutan yang tepat sasaran, pelatihan dan retensi karyawan, yang mana untuk mencari individu yang memiliki visi yang sama dengan usaha kita. Setelah direkrut, pentingnya adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang spesifik. Setiap karyawan harus memiliki job desk atau job description dan berpegang teguh pada SOP. Dengan struktur yang jelas, pekerjaan tidak akan tumpang tindih dan operasional usaha akan berjalan jauh lebih efektif. Kemudian yang terakhir, kita harus memikirkan legalitas dan perizinan usaha. Mengurus legalitas sangat penting agar usaha kita memiliki kepastian dan perlindungan hukum, serta lebih dipercaya oleh konsumen ataupun investor. Saat ini perizinan berpusat pada NIB atau nomor induk berusaha yang
mengintegrasi berbagai izin dasar menjadi jauh lebih mudah bagi para pelaku usaha. Legalitas yang rapi adalah tiket yang aman bagi bisnis untuk bertumbuh dan bersaing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita, Kak Mutia. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian break-even point. Mohon maaf sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar jelas Mbak Mutia. Boleh dilanjutkan. Baik, Bu. Baik. Oke. Membicarakan mendirikan usaha itu tidak bisa kita lepaskan dari pembicaraan mengenai pencarian keuntungan. Tapi sebelum membicarakan keuntungan itu, kita nggak bisa melepaskan diri juga dari pembicaraan mengenai break-even point. Lalu apa yang dimaksud dengan break-even point? Break-even point atau biasanya disingkat dengan BEP, untuk memudahkan penyebutannya, itu menunjukkan jumlah minimum produk yang harus dijual atau nilai penjualan yang harus dicapai agar seluruh biaya usaha yang dikeluarkan itu bisa ditutup begitu. Atau secara sederhananya, kita tahu keuntungan itu dihitung dari total pendapatan yang kita peroleh dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk begitu. Nah, kemudian titik impas itu terjadi ketika keuntungan yang kita dapatkan nol atau seluruh pendapatan yang kita hasilkan dari penjualan produk sama dengan total biaya yang kita keluarkan. Nah, ketika terjadi titik impas atau sama antara pendapatan dengan total biaya, itulah yang disebut dengan break even point. Begitu. Boleh tolong di next? Oke, kemudian membicarakan break even point, ada beberapa unsur dalam break even point. Yang pertama ada biaya tetap, yang kedua ada biaya variabel, yang ketiga ada harga jual per unit, atau mungkin dalam literatur yang lain disebutkan ada unsur yang lain, begitu. Kali ini saya akan membicarakan tiga ini saja. Yang pertama biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah. Jadi mau berapapun jumlah produksi yang kita hasilkan, 10, 20, 50, itu biayanya akan sama. Misalnya sewa tempat sama gaji karyawan. Gaji karyawan yang kita keluarkan setiap bulan, baik itu karyawan yang mampu menghasilkan 10 produk atau 20 produk, tentu gaji yang harus kita keluarkan sama. Kecuali mungkin dalam beberapa kasus kita menghitung gajinya berdasarkan berapa jumlah produk yang dia hasilkan. Kemudian sewa tempat. Mau kapasitas produksi kita banyak sedikit, biaya sewa tempat yang harus dikeluarkan sama. Oleh karena itu, komponen-komponen ini disebut dengan biaya tetap. Yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel ini bergantung pada jumlah produk yang dihasilkan. Misalnya bahan baku dan biaya kemasan. Yang ketiga ada harga jual per unit, yaitu harga yang dibayarkan pelanggan untuk setiap unit produk. Begitu. Boleh tolong dilanjutkan lagi? Oke. Kemudian, apa untungnya mempelajari break-even point atau manfaat yang diperoleh ketika kita mengetahui apa itu break-even point? Yang pertama, break-even point dipelajari untuk mengetahui titik impas usaha tadi yang sudah saya sebutkan. Berarti titik mana ketika pendapatan dan biaya usaha yang kita keluarkan itu sama. Nah, ini dilakukan agar kita bisa mengetahui jumlah minimum produk yang harus terjual atau target omset yang harus kita capai agar kita tidak mengalami kerugian sebagai pelaku usaha. Yang kedua, menjadi dasar penentuan harga jual. Dengan mengevaluasi eh, dengan menghitung break even point atau mengetahui berapa biaya yang harus kita keluarkan, berarti kita tahu berapa minimal pendapatan yang harus kita dapatkan. Kita jadi bisa menghitung masing-masing produknya harus dijual dengan harga minimal berapa untuk menutup biaya produksi itu. Baru kemudian kita bisa menaikkan harganya untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, yaitu membantu perencanaan laba. Tadi, ketika kita mengetahui harga jual minimal untuk sampai di titik break even point itu, kita jadi bisa menentukan berapa laba yang mau kita dapatkan untuk setiap produknya. Begitu. Boleh tolong dilanjutkan lagi? Oke.
Ini ada penjelasan sedikit mengenai penerapan break-even point dalam usaha. Contoh kasusnya, misalnya Tuan A ingin membuat atau membuka usaha kafe atau kopi atau coffee shop. Nah, misalnya modal awal untuk membeli mesin, meja, dan peralatan misal 20 juta. Kemudian ada biaya operasional tetap atau biaya tetap tadi per bulan yang dikeluarkan untuk sewa, listrik, atau gaji karyawan sebesar 10 juta. Kemudian ditentukan harga jual satu gelas kopi 25.000. Kemudian ada biaya membuat satu gelas kopi. Biaya yang dimaksud di sini adalah biaya bahan baku, biaya cup kopi, kemudian ada biaya gula misalnya, total 10.000 untuk satu cup kopi ya. Kemudian setiap gelas kopi berarti memberikan kontribusi berapa? Nah, tadi kopinya dijual dengan harga 25.000. Kemudian biaya per cup kopi 10.000. Berarti masing-masing cup kopi memberikan kontribusi 15.000. Kemudian, nah jika biaya tetapnya 10 juta, maka 10 juta atau biaya tetap total biaya tetap yang dikeluarkan setiap bulan itu dibagi dengan 15.000 atau kontribusi dari per cup kopinya itu tadi. Nah, itu artinya BEP-nya atau titik impasnya atau jumlah produk minimal yang harus dijual itu sebanyak 667 gelas. Lalu kenapa modal awal tidak dihitung di sini? Karena modal awal tidak bisa dibebankan langsung seperti halnya biaya operasional. Modal awal ini di buku besar tidak ditulis atau dicatat sebagai beban. Bebannya bisa dihitung ketika mesin peralatan lainnya itu dibebankan biaya penyusutannya. Nanti dia baru bisa dihitung untuk atau bisa masuk sebagai komponen untuk menghitung BEP-nya. Seperti itu kurang lebihnya. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya, izin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 strategi utama yang dapat dipilih ketika ingin mendirikan usaha. Untuk strategi pertama adalah merintis usaha dari awal. Strategi ini berarti pelaku usaha membangun bisnis sendiri, mulai dari ide, konsep produk, merek, sampai kegiatan operasionalnya. Kelebihan dari strategi ini adalah kita memiliki kebebasan penuh untuk menentukan arah usaha, membuat inovasi, serta membangun brand sesuai dengan keinginan sendiri. Selain itu, potensi keuntungan juga bisa jadi lebih besar karena usaha benar-benar dimiliki dan dikembangkan oleh sendiri. Namun, juga memiliki kekurangan, yaitu resiko gagal lebih tinggi. Karena semuanya dimulai dari nol, mulai dari mencari pelanggan, membangun kepercayaan, hingga mengatur sistem usaha. Lalu selanjutnya di strategi kedua adalah membeli perusahaan yang sudah ada. Di strategi ini, seseorang mengambil alih usaha yang sebelumnya sudah berjalan, sudah steady. Strategi ini cocok bagi orang-orang yang memiliki modal cukup serta memahami bidang usaha tersebut. Keuntungannya, usaha biasanya sudah memiliki pelanggan, sudah memiliki aset, dan sistem operasional yang berjalan sudah memiliki SOP. Namun sebelum membeli usaha, kita harus mempertimbangkan kondisi keuangan aset yang sudah dimiliki karena nanti kita akan membeli aset lagi dari yang sebelumnya, lalu reputasi usaha yang akan dibeli, serta alasan pemilik lama menjual usaha, serta potensi perkembangan bisnis ke depannya. Lalu strategi ketiga adalah kemitraan waralaba atau franchise yang selama ini sudah kita kenal. Waralaba atau franchise merupakan kerjasama bisnis dengan menggunakan merek atau sistem usaha yang sudah terbukti. Dalam waralaba atau franchise, ada franchisor sebagai pemilik merek dan sistem bisnis, serta franchisee sebagai pihak yang membeli hak usaha dan menjalankan bisnis sesuai standar yang ditentukan. Kelebihan dari waralaba atau franchise adalah merek biasanya sudah dikenal oleh masyarakat luas. Sistem bisnis sudah siap digunakan, dan franchise biasanya mendapat pelatihan serta pendampingan di awal. Namun kelemahannya adalah adanya biaya franchise atau royalti yang biasanya cukup tinggi di awal, lalu kebebasan berinovasi yang terbatas,
karena harus mengikuti SOP dari franchisor. Jadi dari ketiga strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada strategi yang benar untuk semua orang karena pilihan terbaik tergantung pada kondisi modal, pengalaman, dan kesiapan pelaku usaha. Lalu di slide selanjutnya, tolong Mas. Nah, di sini ada cara memilih strategi yang tepat. Setelah mengetahui tiga strategi yang tadi, langkah berikutnya adalah menentukan strategi mana yang paling tepat untuk dipilih. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah modal. Pelaku usaha harus menyesuaikan strategi dengan kemampuan finansial yang dimiliki. Jika modal masih terbatas, merintis usaha dari skala kecil biasanya lebih baik. Karena jika memiliki modal yang besar, bisa memilih yang sudah berjalan atau memilih franchise karena harganya juga sudah lebih butuh modal yang lebih tinggi. Lalu hal keduanya adalah pengalaman. Usaha sebaiknya dipilih sesuai dengan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki. Jika seseorang sudah memahami bidang usaha tertentu, maka peluang untuk mengelola usaha tersebut akan lebih besar. Sebaliknya, jika belum memiliki pengalaman, memilih waralaba atau franchise bisa menjadi pilihan karena biasanya sudah ada sistem dan pendampingan dari pemilik merek. Lalu yang ketiga adalah tingkat resiko. Setiap strategi usaha pasti memiliki resiko. Merintis usaha dari awal memiliki resiko karena belum ada pasar yang pasti. Membeli perusahaan juga berisiko karena ternyata kondisi keuangannya tidak baik. Maka seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya, sebelum membeli dari perusahaan yang sudah ada baiknya untuk mengecek atau memeriksa alasan dari penjual atau pemilik sebelumnya untuk menjual perusahaannya. Lalu untuk franchise tetap memiliki risiko juga. Biasanya biaya royalti untuk kontrak lanjutannya biasanya akan lebih tinggi dari sebelumnya. Lalu keterbatasan dalam pengembangan ide untuk para pelaku usaha yang cukup kreatif biasanya agak kurang cocok untuk membeli franchise karena eh, terbatas dengan SOP yang sudah ada dari waralaba yang akan dibeli. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu untuk menghitung resiko dan menyiapkan rencana cadangannya. Lalu yang keempat adalah potensi pasar. Sebelum memilih strategi, kita juga harus memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan memang dibutuhkan untuk masyarakat dan memiliki peluang untuk berkembang. Usaha yang usaha yang memiliki pasar jelas akan lebih mudah bertahan dan bersaing. Kesimpulannya, strategi terbaik dalam mendirikan usaha bukan strategi yang paling mudah atau paling populer, tapi strategi yang paling sesuai dengan modal, pengalaman, tingkat risiko, dan peluang pasar. Dengan memilih strategi yang tepat, usaha dapat dijalankan dengan lebih terarah dan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Lalu selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh rekan saya, Mas Diki. Silahkan, Mas Diki. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya studi kasus. Current issue melihat peluang usaha dilihat dari saya mengambil dari perkembangan masyarakat dalam berinteraksi sosial melalui platform digital untuk membangun hubungan sosial atau bisnis ataupun mendokumentasi momen penting. Dari sini, dari current issue ini, saya melihat peluang usaha dengan minim risiko kegagalan, modal, yaitu dengan sebagai videographer konten digital. Nah, di sini tahapan untuk menuju menjadi videographer konten digital membutuhkan permodalan dan pengembangan. Kita mendaftarkan ini opsional ya, bisa bisa dengan mendaftarkan legalitas usaha kita ataupun ketika sudah berkembang usaha ini baru kita daftarkan. Terus memanfaatkan perangkat pribadi ya atau menggunakan kamera ponsel dengan kualitas video yang baik.
terus menyiapkan ruang penyimpanan fisik atau cloud dalam kapasitas yang besar, mengembangkan keterampilan editing video, sehingga jadi dengan pengembangan ini target usaha ini bisa menjadi sebuah kreatif agency. Terus untuk pembiayaan bisa dimulai dari perangkat milik pribadi atau menyewa perangkat. Terus untuk komponen tambahan yang penting, kita bisa menyampaikan bahwa kita memiliki konsep kreatif yang bisa diterapkan dengan kepada user yang membutuhkan. Terus kita bisa menjual bahwa hasil konten digital kita has, bisa diupload di hari yang sama ya gitu. Jadi hasil kontennya itu bisa bisa selesai dalam waktu yang cepat. Terus bisa dengan price list jasa usaha kita ini bersaing dengan usaha yang serupa gitu. Simpulan dari presentasi hari ini, mendirikan dan menjalankan usaha yang sukses bukanlah proses yang instan, melainkan siklus berkelanjutan yang menuntut ide atau rencana yang terstruktur, terus kemampuan kita dalam beradaptasi, dan yang terakhir diperlukannya evaluasi berkala. Mendirikan usaha lebih dari sekedar memiliki ide dalam menangkap peluang usaha. Membutuhkan pondasi yang kuat, yaitu rencana yang terstruktur, inovasi terus-menerus, manajemen SDM ataupun keuangan dengan baik, sehingga membantu ide kita, mengubah mengubah visi kita menjadi sebuah entitas yang legal, yang terstruktur, bertujuan membangun kepercayaan dan daya saing yang adaptif. Mungkin cukup, Bu, sekian dari presentasi dari kelompok 7, Bu. Ya, berikan apresiasi teman-teman untuk presentasi dari kelompok 7 mengenai mendirikan usaha ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana dari apa namanya skemanya, apa yang harus diperhatikan dalam mendirikan usaha sampai dengan penghitungan BEP-nya ya, sudah cukup komprehensif menurut saya. Baik, kalau begitu terima kasih kelompok 7 atas paparannya. Baik sekali, kita akan masuk ke sesi diskusi ya sekarang ya. Seperti Vikon-Vikon yang sebelumnya, untuk sesi diskusi dibuka dua pertanyaan dulu ya. Dua pertanyaan, tapi satu pertanyaan dari kelompok 8 berarti. Yang hari ini paparan juga, wajib menanyakan satu pertanyaan ke kelompok 7 dan baru nanti jika ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan kepada rekan-rekan kelompok yang lain sebagai nilai keaktifan yang bisa diakumulasikan ketika untuk nilai UAS nanti ya. Ya, kepada perwakilan kelompok 7, salah, kelompok 8, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi yang sudah dipaparkan hasil diskusi dari kelompok 7. Silahkan kelompok 8 perwakilannya. Izin bertanya, Bu. Saya Huy dari perwakilan kelompok 8. Ya, Mbak Hoyi, Ya, silahkan. ya. Tadi kan disebutkan salah satu komponen untuk mendirikan usaha itu ada modal usaha ya, Bu ya. Nah, itu Mm-mm. apakah ada rumus atau ketentuan tertentu untuk menentukan modal usaha tersebut atau memang ya fleksibel sesuai kemampuan masing-masing individu gitu, Bu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Hoyi. Mbak Hoyi, benar? Ya, atas Ya, Bu, betul. pertanyaannya ya, mewakili kelompok 8. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Ada rekan-rekan yang lain?
Tadi dari kelompok 7, kelompok 8, Mbak Hoyi, boleh diskusi sekalian ya, langsung kelompok 7 untuk pertanyaan dari Mbak Hoyi. Apakah ada apa rumus terkait dengan modal usaha gitu ya, untuk menentukan modal usaha gitu, atau mungkin eh, rumus atau tips bisa juga untuk menentukan modal usaha yang apa namanya eh, cukup gitu ya istilahnya yang make sense untuk membuka suatu usaha gitu ya. Atau mungkin eh, apa namanya hal-hal yang perlu diperhatikan juga bisa ketika kita mau menentukan besaran modal usaha gitu ya. Boleh didiskusikan dulu kelompok 7. Ada pertanyaan lagi rekan-rekan? Saya tunggu. Satu pertanyaan lagi ya untuk kelompok 7 baru habis itu nanti kita apa namanya? Setelah selesai diskusi kita mulai paparan dari kelompok 8. Izin Bu, saya mau bertanya. Siapa ini? Oh, Mas Irfan. Iya boleh, Mas Irfan, Ya, silakan. Bu. Saya Evan dari kelompok 2. Saya mau Mm-mm. tanya, tadi dijelaskan kiat-kiat atau tips untuk mempersiapkan usaha. Salah satunya ini dengan melakukan penghitungan risiko. Kira-kira Mm-mm. langkah-langkah sederhana apa yang bisa kita lakukan dalam menghitung atau memformulasikan risiko-risiko sebelum atau saat kita sedang menjalankan kegiatan usaha? Terima kasih. Iya, baik sekali, bagus sekali pertanyaannya ya, Mas ya. Jadi dalam mempersiapkan usaha itu ada yang namanya meminimalisir resiko gitu. Jadi langkah sederhana apa yang mungkin dirasa efektif untuk meminimalisir atau mengurangi resiko ketika mau merencanakan usaha. Ya sudah cukup ya dua pertanyaan untuk kelompok 7. Boleh diskusi dulu. Nanti kelompok 7 kalau sudah bisa berikan feedback pertanyaannya silahkan open mic salah satu perwakilan dari kelompok 7. Baik, Bu, izin menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Ya, Mbak Olivia, silahkan. Eh, Sebenarnya untuk modalnya, untuk jumlahnya tidak ada, tapi untuk Mm-mm. rumusnya bisa dihitung dengan pendekatan sederhana. Modal awal itu adalah modal investasi, yang mana itu digunakan untuk membeli kebutuhan awal usaha seperti peralatan, mesin, perlengkapan, atau persiapan tempatnya. Lalu ditambah dengan modal kerja, terus biaya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, misalnya seperti bahan baku, listrik, sewa tempat kalau masih memang masih nyewa, atau yang tadi kalau yang saya sebutkan tadi untuk renovasi tempat, lalu gaji karyawan sama biaya pemasaran. Sedangkan juga eh, lalu juga harus ditambahkan dengan dana cadangan. Itu diperlukan untuk mengantisipasi resiko pengeluaran tidak terduga. Betul. Jadi eh, biasanya untuk biaya cadangan itu 10 sampai 20% Bisa. 10% sampai 20% dari total kebutuhan modal. Nah, untuk secara nominalnya semua tergantung pada kemampuan masing-masing, tapi untuk secara rumusnya seperti itu. Nah, apabila teman-teman saya ada tambahan, boleh. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Olivia atas feedbacknya ya, bagus sekali. Mbak Hoyi, gimana? Ada ada tanggapan atau pertanyaannya sudah tercover? Sudah terjawab, Bu. Iya, oke. Sudah terjawab ya. Jadi intinya kalau mau menentukan modal itu jangan pikir pendek ya, rekan-rekan ya. Maksudnya jangan pas baru buka langsung semua dana investasinya, semua modalnya itu biar terlihatnya grand gitu pas lagi opening gitu dihabis-habisin. Tapi nanti di perjalanan bahkan nggak nyampe BEP gitu ya. MBEP aja nggak nyampe boro-boro laba gitu ya. Jadi mungkin untuk bijaksananya ketika menentukan modal usaha itu ya tadi salah satunya juga menentukan apa namanya besaran dana tak terduga ya gitu. Jadi di modal yang kira-kira memang bisa mencapai BEP gitu minimal minimal di modal yang bisa mencapai BEP. BEP nutup itu untuk pertama kali buka usaha udah bagus menurut saya ya gitu. Tapi bagus lagi ya kalau udah sampai nyampe laba gitu. Bulan-bulan kedua ketiga nyampe lah laba berapa gitu ya. Baik,
Mbak Hoyi, saya menambahkan dikit ya rekan-rekan kelompok 7 tadi. Terima kasih rekan-rekan kelompok 7. Ada satu pertanyaan lagi ya dari Mas Irfan tadi ketika mempersiapkan usaha gitu terkait dengan mitigasi resiko. Kalau nggak salah, saya jadi lupa apa langkah sederhana yang bisa ditempuh untuk meminimalisir resiko usaha ketika merencanakan usahanya gitu ya. Silakan ya kelompok 7 jika bisa diberikan feedback pertanyaannya Mas Irfan. Baik, izin Bu, saya akan menjawab mengenai pertanyaan Mas Irfan ya. Sebenarnya kalau Iya, resiko, sebenarnya resiko usaha mungkin lebih cocok nanti di kelompok 8 ya Bu ya, iya tentang resiko. bener. Tapi nggak apa-apa Mbak. Tadi kesenggol dikit kok di materinya 7. Dikit tapi ya Betul, nggak apa-apa. ya, Mas jadi Irfan, saya ya boleh. coba jawab sedikit aja ya, mungkin gini. Jadi sebenarnya kita tahu kalau usaha, mendirikan usaha itu pasti ada resikonya tuh ada banget gitu loh. Jadi untuk meminimalisir usaha ini saya coba ambil dari sudut pandang saya ya Mas ya, sebagai pemula banget nih, bukan yang dari lingkup gede gitu, tapi sebagai pemula. Jadi pertama itu pasti riset dulu, riset pasar. Jadi kebutuhan sama minat konsumen itu apa aja. Kemudian dari hasil risetnya itu nanti saya susun rencana bisnis yang jelas jadi sebagai pedoman usahanya. Kemudian kita hitung modal, biayanya ya, dan kemarin juga untuk memulai usahanya mungkin dari kecil dulu kali ya, jangan Mm-mm. langsung kayak yang gede-gede itu. Ya, testing pasar lah istilahnya. Buat Mm-mm. testing pasar. Kemudian kita juga perlu siapkan strategi cadangan. Kalau misalkan ternyata yang udah kita lakuin itu tadi nggak berhasil, ada penurunan penjualan atau kendala operasional. Misalnya nih, saya itu tertarik sama bidang fashion lah ya. Terus kalau buat cewek-cewek nih ya, terutama mungkin memperhatikan banyak banget baju-baju lucu, baju-baju impor ya dari Cina, Bangkok dan sebagainya. Nah, misalkan aku pengen membuka usaha pakaian impor, kemudian aku survei dulu tren fashionnya seperti apa yang sedang diminati, kemudian hitung biaya impor dan pengirimannya, kita mulai dari stok kecil dulu nanti sebelum semakin gede. Nah, itu adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk memitigasi, mengurangi resiko yang mungkin bisa terjadi. Mungkin seperti itu Bu Siva, ada tambahan atau masukan? Iya, terima kasih Mbak Mida. Dari Mas Irfan dulu nih yang bertanya, bagaimana Mas? Ya, Ada boleh. ada feedback dari jawaban Mbak Mida? Tidak ada, saya rasa cukup. Oh ya oke, cukup ya. Ya, benar sekali ya Mbak Mida. Tadi saya juga sudah tercover sih sebenarnya jawabannya gitu. Tapi mungkin nambahin dari point of view eh, sama dari yang baru membuka usaha gitu ya. Maksudnya bukan yang sudah punya franchise dan lain-lain gitu. Mungkin satu lagi mitigasinya itu bisa apa namanya disiplin antara uang pribadi sama uang bisnis ya. Karena kadang tuh kalau misalnya baru pertama kali mulai bisnis tuh di situ suka carut marut tuh ya rekan-rekan ya gitu. Jadi sering terjadi cash flow-nya nih bocor gitu. Jadi karena tidak di apa namanya tidak diperhatikan cash flow-nya gitu. Karena uang yang dari usaha mana yang penggunaan pribadi gitu ya. Jadi mungkin kalau tipsnya bisa memisahkan ya, dipisahin tuh rekening bank itu dari pertama kali dibuat janganlah pakai rekening pribadi gitu ya atau keluar cash flow-nya itu benar-benar dimasuk gitu ya. Oke, boleh ditutup ya kalau begitu ya untuk kelompok 7. Terima kasih atas paparannya baik sekali dan diskusinya tadi juga kita sudah lakukan. Boleh di stop share teman-teman kelompok 7. Nanti sekarang kita beranjak ke kelompok 8 ya. Terima kasih kelompok 7 atas paparan dan diskusinya. Baik untuk kelompok 8 tadi sudah terbahas dikit dari pertanyaannya Mas Irfan yang dijawab oleh Mbak Mida. Kita akan membahas lebih lanjut tentang resiko usaha ya. Jadi nanti mungkin jawab pertanyaannya Mas Irfan ini bisa lebih terjawab dengan komprehensif di di pemaparan hasil diskusi dari kelompok 8. Kelompok 8 dipersilahkan siapa yang ingin share screen? Coba dites dulu share screen-nya. Mohon izin saya share screen ya Bu ya. Iya, silakan Mbak Hoi.
Mufid. Iya. Nurhalis sudah. Sudah terlihat belum ya, Bu? Ya, sudah terlihat, Mbak. Nah, kelompok 8 ini semua rekan-rekan kelompoknya berkontribusi ya, atau ada yang tidak dapat dihubungi atau tidak kooperatif? Jadi di listnya Ibu kan ada 6 ya, Bu ya. Itu yang nomor Betul. 6 itu 2 nama ternyata, Bu. 2 Hah? orang itu, Bu. Oh iya, Yang nomor Evi, 6. Iya, Evita Melinda Yuda ini 2 orang. Jadi, iya 2 orang jadi itu, Bu. Mbak Evita dan Mbak Melinda gitu ya? Eh, Sama Yuda, Bu. oh Mbak Evita nih satu, terus oke. Berarti Ya. bertujuh ya Terus kalian ada ya? satu yang, iya, ada satu yang tidak berkontribusi sih, Bu. Atas nama Tasya itu, Bu. Oh iya, Mbak Tasya ya. Dari awal memang Iya, tidak bisa dihubungi. iya. Sudah di-share join grupnya sampai sekarang tetap nggak join sih, Bu. Oke, Tasya Ardani Lingga ya. Ini hilang. Berarti tadi bentar. Oke. Kalau selain yang tadi disebutkan Mas, iya Mas Yuda juga udah join. Baik, udah join semua ya. Berarti kelompok 8. Terima kasih konfirmasinya Mbak Hoi. Baik, kalau Ya. begitu kelompok 8 dipersilakan untuk paparan hasil diskusi kelompoknya bisa dilakukan maksimal dalam 30 menit. Setelah itu nanti kita akan melakukan sesi diskusi. Kepada kelompok 8, silakan dimulai paparannya. Selamat malam teman-teman semua dan Bu Syifa. Kami dari kelompok 8. Pada malam ini kami akan presentasi dengan topik risiko usaha. Untuk topik selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, izin selamat malam Bu Syifa dan teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya tadi kan kita sudah mendengarkan dari kelompok sebelumnya itu tentang mendirikan usaha. Nah, selanjutnya dari kelompok kami, tentunya setelah mendirikan usaha pasti para pemilik usaha itu memikirkan bagaimana sih risiko terkait usahanya itu sendiri. Nah, di kelompok kami ini dalam akan dijelaskan dalam 6 bagian besar. Itu yang pertama ada pengantar risiko usaha, lalu selanjutnya nanti akan ada jenis-jenis risiko, bagaimana cara mengidentifikasi, lalu menganalisis risiko itu sendiri, lalu yang terakhir itu gimana caranya untuk menghadapi dari risiko usahanya. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pengertian risiko usaha. Di bagian ini kita juga akan membahas tentang 4 hal. Apa sih sebenarnya pengertian risiko usaha itu? Hubungannya sama jiwa wirausaha itu seperti apa? Lalu kenapa risiko itu bisa muncul? Dan yang terakhir, kenapa sih manajemen risiko ini penting banget buat dipelajari? Lalu ini di pengertian risiko usaha dulu ya. Jadi kalau bicara tentang soal risiko usaha, itu sederhananya adalah kemungkinan terjadinya sesuatu yang bisa bikin usaha kita rugi atau enggak sesuai harapan. Tapi ini ada 3 poin penting yang saya highlight. Yang pertama dari definisi ini, yang pertama itu ketidakpastian. Risiko itu selalu berhubungan dengan sesuatu yang nggak bisa kita prediksi 100%. Kita nggak pernah tahu pasti apakah usaha itu bakal untung ataupun rugi. Yang bisa kita lakukan cuma memperkirakan kemungkinannya. Lalu yang kedua itu tadi kemungkinan rugi, ini bukan cuma soal masalah uang, tapi juga rugi itu bisa berupa kehilangan pelanggan, reputasi atau reputasinya rusak, atau bahkan juga bisa kehilangan tim kerja yang bagus. Lalu yang ketiga itu resiko itu bisa dikelola. Jadi bukan berarti kalau ada resiko kita itu harus lari dari risiko tersebut. Justru tugas kita itu sebagai pemilik usaha itu ya belajar bagaimana cara mengelolanya, bukan menghindarinya. Tuh, selanjutnya. Lalu di sini hubungan risiko dan kewirausahaan. Hubungannya wirausahaan dan risiko itu sendiri. Wirausahawan adalah pengambil risiko yang terstruktur, yang terukur, maaf. Lalu semakin besarnya risiko, maka semakin besar juga potensi keuntungannya.
keberanian menghadapi risiko adalah ciri khas jiwa dari wirausaha itu sendiri. Lalu manajemen risiko itu membedakan wirausahawan sukses dari wirausahawan yang sukses dan yang gagal. Gitu. Lalu penyebab munculnya risiko itu keputusan manajemen kapasitas SDM dan juga kondisi keuangan dari segi internal. Lalu kalau misalkan dari segi eksternalnya itu sendiri adanya perubahan pasar, regulasi pemerintah, kemudian kondisi ekonomi. Lalu kalau misalkan dari sisi alamnya itu ada bencana, pandemi, atau force majeure yang tidak terduga. Kalau misalkan dari sisi teknologi itu bisa dari disrupsi digital, perubahan sistem, ataupun serangan cyber. Selanjutnya, nah yang saya jelaskan selanjutnya yaitu terkait dengan pentingnya manajemen risiko. Apa saja sih pentingnya untuk memanage risiko ini? Yang pertama itu dengan melindungi aset, menjaga modal dan sumber daya usaha dari kerugian yang besar. Lalu stabilitas bisnis, memastikan kelangsungan operasional jangka panjang, kepercayaan investor, meningkatkan kredibilitas di mata investor dan juga mitra kerja. Lalu kepuasan pelanggan, menjaga kualitas layanan meskipun ada gangguan. Lalu inovasi terarah, mendorong pengambilan risiko yang terukur dan cerdas. Lalu yang terakhir itu ada keunggulan kompetitif, di mana usaha yang siap menghadapi risiko lebih adaptif. Selanjutnya mungkin dijelaskan sama rekan saya. Berdasarkan sumbernya, resiko usaha dibedakan menjadi dua. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Resiko usaha internal itu bersumber dari dalam usaha itu sendiri, dapat dikendalikan atau diminimalkan oleh wirausahawan, muncul dari keputusan sistem dan sumber daya internal usaha. Di sisi lain, untuk resiko usaha eksternal itu resiko yang bersumber dari luar usaha. Umumnya tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh wirausahawan. Wirausahawan hanya bisa mengantisipasi dan beradaptasi. Untuk jenis risiko usaha internal ada 4. Yang pertama ada risiko keuangan. Risiko keuangan itu adalah ketidakmampuan usaha memenuhi kewajiban keuangan. Contohnya arus kas terganggu, modal tidak mencukupi, utang menumpuk, salah kalkulasi harga jual. Untuk dampaknya, usaha tidak bisa beroperasi secara berkelanjutan. Yang kedua ada risiko operasional. Risiko operasional itu adalah gangguan pada proses produksi atau kegiatan sehari-hari usaha. Contohnya seperti kerusakan mesin, keterlambatan bahan baku, kesalahan proses produksi, standar kualitas tidak konsisten. Akibatnya, pesanan tidak terpenuhi dan pelanggan menjadi kecewa. Untuk risiko usaha internal yang ketiga adalah risiko sumber daya manusia, yaitu risiko yang berkaitan dengan tenaga kerja dalam usaha. Contohnya, karyawan kunci mengundurkan diri mendadak, rendahnya produktivitas, konflik internal, dan kurangnya kompetensi. Akibatnya, operasional terganggu, kualitas menurun. Yang keempat, risiko teknologi, yaitu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan memanfaatkan teknologi. Contohnya sistem rusak, data hilang, tidak mampu beradaptasi dengan teknologi baru, keamanan bocor. Dampaknya, kerugian operasional dan reputasi usahanya akan hancur. Untuk jenis risiko usaha eksternal ada 4. Yang pertama, risiko pemasaran, yaitu ketidakpastian dalam menjual produk atau jasa ke pasar. Contohnya, permintaan pasar turun, harga tidak kompetitif, produk tidak sesuai selera konsumen, strategi promosi tidak efektif. Dampaknya, penjualan menurun dan stok menjadi menumpuk. Yang kedua, risiko persaingan, yaitu ancaman dari kompetitor yang ada maupun yang baru masuk. Contohnya, pesaing menawarkan harga lebih murah, produk baru yang lebih inovatif dari kompetitor, dan persaingan tidak sehat. Dampaknya, pangsa pasar berkurang dan pelanggan akan berpindah ke kompetitor. Yang ketiga, risiko hukum dan regulasi, yaitu perubahan aturan yang berdampak pada operasional usaha. Contohnya perubahan pajak, persyaratan izin usaha baru, regulasi lingkungan yang memperketat produksi,
Dampaknya, biaya operasional akan meningkat dan usaha tidak bisa beroperasi tanpa izin. Yang keempat, resiko ekonomi dan lingkungan, yaitu resiko dari kondisi makroekonomi dan alam. Contoh ekonomi yaitu seperti adanya inflasi, kenaikan harga bahan baku, krisis ekonomi, dan fluktuasi nilai tukar. Untuk contoh lingkungan, itu seperti adanya bencana alam, wabah penyakit, dan perubahan iklim. Dampaknya, biaya produksi akan meningkat dan operasional usaha akan terhenti. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi risiko usaha. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan identifikasi risiko usaha. Identifikasi risiko usaha adalah proses untuk menemukan, mengenali, dan mencatat berbagai risiko yang berpotensi muncul dalam kegiatan operasional sebuah usaha. Dengan kata lain, sebelum risiko benar-benar terjadi, seorang wirausahawan harus mampu memperkirakan berbagai kemungkinan yang dapat menghambat jalannya bisnis. Tujuan dari identifikasi risiko ada tiga. Pertama, mengantisipasi kerugian sebelum benar-benar terjadi. Dengan mengetahui risiko sejak awal, kita dapat menyiapkan langkah pencegahan sehingga dampak kerugian dapat diminimalkan. Kedua, membantu pengusaha mengambil keputusan yang lebih aman dan strategis. Setiap keputusan bisnis pasti memiliki risiko. Namun, jika risikonya sudah dikenali terlebih dahulu, maka keputusan yang diambil akan lebih tepat dan terukur. Ketiga, menyiapkan mental dan rencana cadangan. Dalam dunia usaha, tidak semua berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus memiliki alternatif solusi apabila terjadi kendala yang tidak diharapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa identifikasi risiko bukan untuk membuat kita takut menjalankan usaha, melainkan agar kita lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang mungkin akan muncul. Slide selanjutnya. Sumber risiko usaha. Selanjutnya kita membahas mengenai sumber risiko usaha. Secara umum, sumber risiko dibedakan menjadi dua, yaitu risiko internal dan risiko eksternal. Risiko internal merupakan risiko yang berasal dari dalam perusahaan atau usaha itu sendiri. Contohnya adalah keterbatasan modal, kesalahan dalam manajemen atau pengelolaan keuangan, serta kerusakan alat produksi maupun kelalaian karyawan. Risiko-risiko ini SDM serta pengawasan yang efektif. Sedangkan risiko eksternal berasal dari luar perusahaan yang biasanya lebih sulit dikendalikan. Contohnya adalah perubahan tren pasar atau selera konsumen, munculnya pesaing baru, serta kebijakan pemerintah maupun kondisi ekonomi seperti inflasi. Walaupun risiko eksternal tidak dapat dikendalikan secara langsung, perusahaan tetap harus mampu mengantisipasinya dengan terus mengikuti perkembangan pasar dan menyusun strategi bisnis yang adaptif. Jadi memahami sumber risiko sangat penting agar kita dapat menentukan langkah pencegahan yang sesuai dengan jenis risiko yang dihadapi. Slide selanjutnya. Cara menemukan risiko. Setelah mengetahui sumber risikonya, langkah berikutnya adalah mengetahui bagaimana cara menemukan risiko tersebut. Cara pertama adalah brainstorming, yaitu melakukan diskusi bersama anggota tim untuk mengumpulkan semua kemungkinan masalah yang dapat terjadi selama menjalankan usaha. Semakin banyak ide yang muncul, semakin mudah kita mengidentifikasi potensi risiko. Cara kedua adalah analisis data historis, artinya kita mempelajari pengalaman kegagalan di masa lalu, baik yang pernah dialami perusahaan sendiri maupun perusahaan lain sebagai pembelajaran agar kesalahan yang sama tidak terulang. Cara ketiga adalah observasi alur kerja, yaitu mengamati secara langsung setiap proses bisnis, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga produk sampai ke tangan konsumen. Dengan observasi, kita dapat menemukan titik-titik yang berpotensi menimbulkan masalah.
Cara yang terakhir adalah survei atau wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, seperti karyawan, pelanggan, maupun ahli di bidang tersebut. Pendapat mereka seringkali memberikan informasi yang sangat berharga mengenai risiko yang mungkin tidak terlihat oleh manajemen. Dengan menggabungkan keempat metode tersebut, proses identifikasi risiko akan menjadi lebih lengkap dan akurat. Slide selanjutnya. Contoh daftar risiko usaha. Sebagai contoh penerapan identifikasi risiko, pada slide ini ditampilkan contoh risiko yang mungkin terjadi pada sebuah usaha kuliner atau kafe. Pertama, risiko pertama adalah risiko bahan baku. Misalnya, harga bahan baku tiba-tiba naik atau bahan makanan cepat membusuk, sehingga biaya produksi menjadi lebih tinggi. Risiko kedua adalah risiko operasional, seperti mesin kopi rusak atau listrik padam pada saat jam operasional yang sedang ramai. Hal ini dapat menghambat pelayanan kepada pelanggan. Risiko ketiga adalah risiko finansial, yaitu ketika penjualan tidak mencapai target sehingga pendapatan yang diperoleh tidak cukup untuk menutupi biaya operasional, seperti biaya sewa tempat, pembelian bahan baku, maupun gaji karyawan. Selanjutnya ada risiko reputasi. Risiko ini muncul ketika pelanggan memberikan ulasan negatif mengenai kebersihan, rasa makanan, atau pelayanan, kemudian menyebar luas melalui media sosial. Dampaknya bisa sangat besar karena dapat menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap usaha tersebut. Dari contoh ini, kita dapat melihat bahwa satu jenis usaha dapat menghadapi berbagai macam risiko sekaligus. Oleh karena itu, identifikasi risiko harus dilakukan secara menyeluruh agar setiap risiko dapat diantisipasi sejak awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Nurhalis. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, silakan. Baik, terima kasih Bu. Di bagian ini kita akan membahas tentang analisis risiko usaha. Jadi, risiko usaha adalah proses untuk mengukur dan mengevaluasi seberapa besar dampak serta kemungkinan suatu risiko bisa terjadi dalam sebuah bisnis. Dengan kata lain, kita tidak hanya mencari tahu apa risikonya, tetapi juga menilai seberapa serius risiko tersebut. Tujuan dari analisis risiko ini ada dua. Pertama, supaya kita tahu risiko mana yang paling berbahaya. Kedua, agar kita bisa menentukan prioritas menangannya sehingga waktu, tenaga, dan biaya yang kita keluarkan menjadi lebih efektif dan efisien. Tolong slide selanjutnya, Mas. Mbak. Selanjutnya adalah penilaian kemungkinan atau likelihood. Di tahap ini, kita mengukur seberapa besar peluang suatu risiko akan terjadi. Biasanya dibagi menjadi 5 tingkat. Yang pertama, kemungkinannya adalah sangat jarang. Artinya, hampir tidak pernah terjadi. Misalnya, sebuah toko mengalami gempa bumi di daerah yang memang tidak rawan gempa. Kemudian, kemungkinan yang selanjutnya adalah jarang, yaitu mungkin hanya terjadi sekali dalam beberapa tahun. Misalnya, server toko online mengalami gangguan yang besar. Selanjutnya adalah kemungkinan yang mungkin. Artinya, risiko tersebut bisa saja terjadi dalam siklus bisnis. Contohnya, penjualan menurun saat musim hujan atau setelah hari raya. Kemudian selanjutnya adalah sering, yaitu terjadi berulang dalam periode tertentu. Misalnya, keterlambatan pengiriman bahan baku yang hampir terjadi setiap bulan. Dan yang terakhir adalah sangat sering, yaitu hampir pasti terjadi jika tidak ada tindakan pencegahan. Contohnya komplain pelanggan akibat keterlambatan pengiriman karena perusahaan tidak memiliki sistem pengiriman yang baik. Jadi, semakin tinggi kemungkinan suatu risiko terjadi, maka semakin besar perhatian yang harus diberikan. Selanjutnya, selain melihat kemungkinan, kita juga harus menilai dampaknya atau impact. Dampak ini menunjukkan seberapa besar kerugian yang akan dialami jika risiko benar-benar terjadi. Yang pertama adalah dampak ringan, yaitu dampak yang tidak terlalu mengganggu operasional bisnis. Contohnya, salah cetak pada kemasan produk. Memang perlu diperbaiki, tetapi bisnis tetap bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah dampak sedang, dampak yang mulai memengaruhi kondisi bisnis. Misalnya, target penjualan bulanan turun sekitar 10% atau arus kas sedikit terganggu. Namun, kondisi ini masih bisa diatasi dengan strategi pemasaran atau efisiensi biaya.
terakhir adalah dampak yang berat, yaitu resiko yang bisa menghentikan operasional usaha atau bahkan menyebabkan kebangkrutan. Contohnya kebakaran gudang, serangan cyber yang menghilangkan data penting, atau tuntutan hukum yang nilai kerugiannya sangat besar. Jadi, semakin besar dampaknya, semakin tinggi pula prioritas penanganannya. Selanjutnya, nah, setelah mengetahui kemungkinan dan dampaknya, langkah berikutnya adalah menentukan prioritas risiko menggunakan matriks risiko. Caranya dengan menggabungkan nilai kemungkinan dan nilai dampak. Yang pertama adalah zona merah atau prioritas utama. Ini adalah risiko yang sering terjadi dan dampaknya besar sehingga harus segera ditangani. Contohnya, sebuah usaha kuliner sering mengalami pemadaman listrik sehingga bahan makanan rusak dan penjualan berhenti. Solusinya bisa dengan menyediakan genset atau freezer cadangan. Yang kedua adalah zona kuning, yaitu risiko dengan dampak sedang atau kemungkinan terjadinya tidak terlalu tinggi, tetapi tetap harus dipantau. Contohnya, harga bahan baku yang naik menjelang hari raya atau hari besar. Risiko ini tidak selalu terjadi, tetapi pelaku usaha perlu menyiapkan stok atau mencari pemasok alternatif. Yang terakhir adalah zona hijau, yaitu risiko dengan kemungkinan kecil dan dampak yang ringan. Contohnya, pelanggan salah menyebutkan nama saat memesan minuman sehingga hanya perlu dibuat ulang dengan biaya yang relatif kecil. Risiko seperti ini masih bisa diterima dan tidak menjadi prioritas utama. Jadi matriks risiko membantu pelaku usaha menentukan risiko mana yang harus ditangani lebih dahulu, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat digunakan secara lebih efektif. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Setelah kita berhasil mengidentifikasi dan menganalisis risiko, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menentukan strategi mitigasi. Dalam kewirausahaan, tujuan kita bukan untuk menghilangkan risiko sepenuhnya, karena itu mustahil, melainkan untuk mengendalikan dampaknya. Ada 5 strategi utama yang akan kami paparkan. Yang pertama, risk avoidance atau menghindari risiko. Ini adalah strategi defensif yang paling murni. Kita memutuskan untuk tidak menjalankan sebuah rencana atau proyek jika risikonya dianggap terlalu besar dan tidak sebanding dengan potensi keuntungan. Contohnya, misalkan kita punya usaha catering skala menengah. Tiba-tiba ada tawaran untuk menyuplai makanan laut mentah seperti sushi atau sashimi untuk sebuah acara besar di luar kota. Namun kita tahu bahwa sistem logistik pendingin di daerah tersebut sangat buruk. Risikonya adalah keracunan makanan massal yang bisa berujung pada tuntutan hukum dan kebangkrutan. Dalam kasus ini, lebih baik kita menolak pesanan tersebut. Kehilangan satu potensi omset jauh lebih baik daripada mempertaruhkan seluruh bisnis kita. Yang kedua, risk reduction atau mengurangi risiko. Berbeda dengan yang tadi, risk avoidance, di sini kita tetap maju mengambil peluang bisnisnya, tetapi kita membangun pagar pengaman untuk menekan probabilitas dan dampak buruknya. Contohnya, jika kita membuka usaha konveksi atau pabrik garmen, risiko kebakaran dan kecelakaan kerja itu pasti selalu ada. Cara menguranginya adalah dengan memasang sistem sprinkler air otomatis di gudang bahan. Melarang keras karyawan merokok di area produksi, lalu melakukan training keselamatan kerja setiap bulan. Risikonya tidak hilang, tapi kemungkinan kita perkecil secara drastis. Ketiga, pengendalian internal. Kalau strategi sebelumnya fokus pada operasional fisik, strategi ini fokus pada pengamanan sistem dari dalam, terutama untuk mencegah fraud atau penggelapan oleh internal perusahaan. Contohnya, kita membuka usaha kedai kopi yang cukup ramai. Agar kasir tidak mencurangi pendapatan, kita menerapkan pemisahan tugas. Karyawan yang menerima uang di kasir tidak boleh merangkap sebagai orang yang melakukan rekap pembukuan harian di belakang. Slide selanjutnya. Yang keempat, perencanaan usaha, business planning. Banyak wirausahawan pemula yang hancur saat krisis karena mereka lupa merencanakan skenario terburuk. Misal, jika harga bahan baku naik 20%, apa yang akan kita lakukan? Jika tiba-tiba ada pesaing baru, strategi promosi apa yang harus kita lakukan? Dengan memiliki rencana cadangan, kita tidak akan panik pada saat badai bisnis datang.
Contohnya, sebelum meluncurkan produk roti, kita sudah menghitung skenario di atas kertas. Bagaimana jika harga tepung terigu dan gula tiba-tiba melonjak 30% karena gagal panen global? Di dalam bisnis plan, kita sudah harus punya jawaban strategisnya. Apakah kita akan mengurangi ukuran roti sebesar 5%? Atau menaikkan harga jual menjadi 2.000 atau mencari supplier substitusi. Jadi ketika krisis itu benar-benar datang, kita tidak mengambil keputusan berdasarkan kepanikan, melainkan berdasarkan data yang sudah direncanakan. Lalu yang terakhir, diversifikasi. Ada pepatah emas dalam investasi dan bisnis, jangan taruh semua telurmu di dalam satu keranjang. Jika kita memiliki satu produk, bisnis kita sangat rentan. Misalnya jika kita memiliki kafe, jangan hanya mengandalkan penjualan dari dine-in, tapi juga kembangkan layanan, misalkan catering, penjualan biji kopi secara daring, atau kemitraan dengan aplikasi pengiriman makanan. Jika satu sektor lesu, sektor lain akan menjaga arus kas tetap aman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mas Yuda. Untuk selanjutnya, kita masih akan membahas tentang cara menghadapi risiko usaha. Nah, selanjutnya adalah risk transfer atau pengalihan risiko. Transfer risiko adalah strategi mengalihkan beban finansial akibat suatu risiko kepada pihak lain. Nah, meskipun risikonya tetap ada, tapi tanggung jawab atas biaya kerugian dialihkan melalui perjanjian atau kontrak. Bentuk-bentuk dari transfer risiko itu yang pertama ada asuransi. Nah, ini adalah cara paling umum untuk mengalihkan risiko. Contohnya adalah asuransi kebakaran untuk toko, asuransi jiwa bagi karyawan kunci, dan asuransi pengiriman barang. Nah, yang kedua adalah outsourcing atau alih daya. Ini menggunakan jasa pihak ketiga untuk menjalankan aktivitas tertentu. Contohnya adalah usaha kuliner menggunakan layanan Gojek atau Grab untuk pengiriman. Nah, jika makanan rusak atau tumpah saat pengiriman, tanggung jawab berada pada pihak kurir sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada kontrak kerjasama, yaitu membuat perjanjian tertulis yang mengatur pembagian tanggung jawab risiko. Contohnya adalah supplier bertanggung jawab mengganti bahan baku yang rusak selama proses pengiriman sesuai isi kontrak. Kemudian, transfer risiko ini biasanya membutuhkan biaya atau premi asuransi atau fee jasa. Nah, tapi biaya itu lebih kecil jika dibandingkan dengan kerugian besar yang nanti mungkin bisa terjadi. Begitu. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah risk retention atau penahanan risiko, yaitu strategi menerima atau menanggung sendiri risiko yang terjadi. Jadi risk retention ini adalah kebalikan dari cara menghadapi risiko yang sebelumnya. Kalau yang tadi kita mengalihkan ke pihak lain, kalau yang ini risikonya kita tanggung sendiri. Strategi ini dipilih jika dampak kerugian relatif kecil atau biaya penanganannya lebih besar daripada nilai kerugiannya. Nah, bentuk-bentuk penanganan risiko itu ada retensi aktif atau sadar. Retensi aktif ini perusahaan mengetahui adanya risiko dan menyiapkan dana untuk mengatasinya. Contohnya adalah menyediakan dana cadangan atau self-insurance untuk mengganti barang yang rusak. Dan bisa juga menyiapkan anggaran perawatan atau perbaikan ringan mesin produksi. Yang kedua ada retensi pasif atau tidak sadar. Nah, ini perusahaan tidak menyadari adanya risiko sehingga harus menanggung kerugian saat risiko terjadi. Contohnya adalah tidak mengetahui perubahan aturan pajak sehingga terkena denda dan harus membayarnya sendiri. Risk retention sebaiknya diterapkan hanya pada risiko dengan dampak rendah dan kemungkinan kecil, serta didukung dengan dana cadangan atau cash reserve agar usaha tetap stabil saat menghadapi kerugian kecil. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah evaluasi risiko, yaitu pemantauan dan tinjauan ulang. Evaluasi risiko adalah proses meninjau kembali efektivitas strategi manajemen risiko yang telah diterapkan. Manajemen risiko bersifat berkelanjutan sehingga perlu dievaluasi secara rutin.
Nah, mengapa perlu dievaluasi? Yang pertama adalah lingkungan bisnis selalu berubah. Yaitu kompetitornya bisa berubah, regulasi berubah, dan apalagi tren pasar yang selalu fluktuatif. Kemudian yang kedua adalah tingkat risiko dapat berubah dari waktu ke waktu. Yang ketiga, memastikan strategi yang diterapkan tetap efektif. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih cara melakukan evaluasi gitu. Yang pertama, kita bisa review berkala, yaitu melakukan evaluasi setiap 3 atau 6 bulan. Kemudian selanjutnya kita bisa membandingkan prediksi dengan realisasi. Nilai apakah dampak risiko sesuai perkiraan dan apakah strategi berhasil mengurangi kerugian. Yang ketiga, perbarui daftar risiko atau risk register. Tambahkan risiko baru dan hapus risiko yang sudah tidak relevan. Yang terakhir, gunakan indikator peringatan dini atau early warning system. Jika penjualan turun 20% dalam 1 bulan, segera evaluasi strategi pemasaran sebelum kerugian semakin besar. Slide selanjutnya. Nah, terakhir adalah kesimpulan dari penjelasan kami pada malam hari ini. Yang pertama adalah risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap usaha. Seorang wirausaha tidak menghindari risiko tetapi mengelolanya dengan baik. Kedua, risiko terbagi menjadi risiko internal yang masih dapat dikendalikan dan risiko eksternal yang sulit dikendalikan tetapi dapat diantisipasi. Ketiga, sebelum menentukan tindakan, risiko perlu diidentifikasi dan dianalisis agar diketahui tingkat kemungkinan dan dampaknya. Oh, ini mohon maaf untuk yang selanjutnya, ini sama untuk yang keempat dan 5. Mohon maaf, saya double menuliskannya di sini. Selanjutnya, dalam mengolah risiko, terdapat 6 strategi utama, yaitu yang pertama adalah risk avoidance, menghindari risiko. Kedua, risk reduction, mengurangi risiko. 3, risk planning, perencanaan risiko. Keempat, diversifikasi. Kelima, risk transfer, mengalihkan risiko. Dan keenam, risk retention atau menanggung risiko yang masih dapat diterima. Nah, terakhir, evaluasi risiko harus dilakukan secara berkala agar strategi yang diterapkan tetap efektif dan usaha dapat terus berkembang. Baik, Ibu, sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Etika dan teman-teman dari kelompok 8 ya, atas paparannya terkait dengan resiko usaha. Ya, baik. Kalau begitu kita akan mulai sesi diskusinya ya, rekan-rekan ya. Boleh silakan pertanyaan dari kelompok 7 dulu satu, baru nanti kita ambil satu pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang hadir hari ini dan ingin bertanya kepada paparan yang sudah disampaikan kepada kelompok 8 terkait dengan paparannya yang sudah disampaikan. Ya, kepada kelompok 7, perwakilan kelompok 7 dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Ya, izin Bu, saya Mutia akan Ya, mengajukan Mutia. pertanyaan mewakili kelompok 7. Silakan. Jadi saya pernah mendengar istilah bahwa ketidakpastian itu harus bisa didefinisikan menjadi risiko supaya dia bisa diukur dan dapat dimitigasi. Nah, anggaplah kelompok 8 saat ini adalah kumpulan pengusaha, kemudian saya adalah seorang investor asing. Di tengah ketidakpastian global seperti saat ini dan juga kebijakan pemerintah yang sepertinya berganti-ganti, tentu saya sebagai investor asing merasa ada ketidakpastian yang tentunya mengancam status modal saya sebagai investor asing. Nah, yang ingin saya tanyakan, langkah mitigasi risiko seperti apa yang akan disiapkan oleh pengusaha atau kelompok 8 sebagai pengusaha untuk ditawarkan kepada saya sebagai investor asing agar saya tetap bisa mempertahankan modal saya di usaha itu. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Mutia. Baik sekali pertanyaannya ya. Studi kasus ya. Sebenarnya ini lebih ke studi kasus
Jadi terkait dengan eh, selaku wirausahawan, bagaimana caranya memitigasi jika ada faktor eksternal yang muncul dan bagaimana meyakinkan investor itu bahwa apa namanya kondisi eksternal itu masih tetap bisa berjalan dengan tidak berpengaruh dengan bagaimana berjalannya bisnis kalian gitu ya. Studi kasus dari pertanyaan dari Mbak Mutia. Baik, ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang lain untuk melengkapi paparan dari kelompok 8 malam ini? Ada lagi? Boleh sambil diskusi ya kelompok 6 untuk pertanyaannya Mbak Mutia tadi. Kalau sudah didiskusikan, boleh langsung open mic aja. Kalau dari rekan-rekan lain tidak ada pertanyaan, saya mau bertanya untuk kelompok 8. Ya, jadi kan tadi kita sudah belajar ya, sudah mendengarkan paparan bahwa yang namanya risiko itu ada risiko internal sama eksternal gitu ya. Kalau untuk case startup gitu ya, istilahnya wirausaha yang baru merintis, yang baru dibuka gitu ya, usaha awal mula dibuka gitu. Kira menurut kelompok 8 antara risiko internal sama risiko eksternal itu yang paling bisa kita kendalikan tuh yang mana? Gitu. Sebenarnya jawabannya mungkin sudah bisa dari paparan tadi ya, disimpulkan dari paparan tadi gitu. Cuma untuk make it clear, karena ini merupakan inti dari paparan gitu, boleh didiskusikan kembali antara resiko internal sama resiko eksternal itu mana yang kita harus paling perhatikan supaya nanti bisnisnya itu nggak langsung masuk ke zona merah gitu ya rekan-rekannya gitu. Dan eh, apa metode yang harus dilakukan gitu untuk mengkontrol dari apa namanya potensi resiko tersebut, either itu internal atau eksternal. Silahkan ya. Jadi ada dua pertanyaannya ya, antara risiko internal atau eksternal, mana yang paling harus diwaspadai supaya tidak masuk ke zona merah, dan kalau misalkan apa namanya sudah diwaspadai, solusi yang paling kira-kira solutif itu apa? Gitu. Untuk merangkum presentasi. Silakan ya. Izin Bu menjawab pertanyaan yang dari Mbak Mutia. Ya, silakan Mas Nurhalis. Boleh, Izin silakan. Bu ya, kalau Mm-mm. misalkan ada yang salah mohon dikoreksi. Iya, silakan Mas. Eh, me- ada 3 langkah konkret yang bisa kita tunjukkan kepada investor berdasarkan materi yang telah kita sampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah tunjukkan matriks risiko dan risk planning. Investor akan sangat tenang jika kita sudah memetakan potensi bahaya eksternal ke dalam matriks risiko. Kita bisa bilang ke investor, kami tahu risiko pasar bisa bergeser ke zona merah, dan ini adalah plan B serta plan C, plan D yang sudah kami siapkan jika hal itu terjadi. Kesiapan mental dan rencana cadangan inilah yang membangun reputasi dan kredibilitas kita di mata mitra atau investor. Kemudian terapkan strategi diversifikasi. Kita jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Tunjukkan kepada investor bahwa kita melakukan diversifikasi, baik itu variasi lini produk, perluasan segmen pasar, atau memiliki alternatif beberapa supplier. Jadi, kalau satu jalur eksternal terganggu, roda bisnis kita tidak akan langsung mandek. Kemudian yang terakhir adalah mekanisme risk transfer.
kita bisa meyakinkan investor dengan menunjukkan bahwa aset atau modal mereka terlindungi. Misalnya dengan mengasuransikan aset penting atau membuat kontrak kerjasama yang ketat dan dengan pihak ketiga. Ini membuktikan kepada investor bahwa jika terjadi hantaman eksternal, beban finansialnya tidak akan ditanggung sendirian oleh perusahaan karena sudah dialihkan secara legal. Jadi kesimpulannya, wirausahawan sukses yang disukai investor bukanlah mereka yang beruntung tidak punya masalah, melainkan mereka yang memiliki sistem manajemen risiko yang adaptif dan proaktif. Sekian, terima kasih Bu. Kalau misalkan salah, kurang tepat, mohon diperbaiki. Terima kasih. Ya, Semoga Mbak Mutia puas. ya gimana Mbak Mutia ditanya sama Mas Nurhalis? Jawabannya Ya, sudah. aman Bu. Ya, terima kasih atas jawabannya Mas Nurhali sudah Alhamdulillah, meyakinkan. terima kasih Mbak. Ya baik, terima kasih ya kelompok 8 atas tanggapannya gitu ya. Jadi memang yang harus diperhatikan untuk mitigasinya itu ada 3 ya. Contingency plan, berbagai plan untuk meyakinkan investor bahwa kalian walaupun ada faktor eksternal tetap masih bisa BEP gitulah ya minimal gitu. Terus ada diversifikasi kalau bahasanya siapa tadi ya presentasi itu jangan taruh telur di dalam satu keranjang saja. Terus terakhir ada risk transfer pakai asuransi eh, ekspedisi bisa, asuransi properti bisa, atau biasanya itu adendum ya rekan-rekan ya yang mungkin sama investor tuh biasanya ada yang namanya adendum kerjasama. Jadi ketika nanti muncul ada faktor-faktor eksternal yang muncul gitu bisa kontrak kerjasamanya itu kontrak investornya itu diperbaharui diberlakukan adendum. Ya, pertanyaan terakhir tadi untuk menyimpulkan inti dari paparannya gitu ya, yang paling jadi highlight antara resiko internal sama eksternal mana yang paling krusial gitu. Jadi dan ketika itu terjadi mitigasinya itu apa gitu ya. Harapannya jawabannya dan apa namanya apa tanggapannya itu lebih ke yang apa ya istilahnya analisis ya rekan-rekan ya, jangan yang ya sudah yang tadi sudah dipaparkan itu dianalisa kembali dan bisa dirangkum menjadi satu kesimpulan yang komprehensif gitu, jadi jangan cuma tadi baca PPT-nya aja. Silakan ya rekan-rekan. Pertanyaan terakhir untuk Vicon malam ini. Mohon izin, Bu. Iya. Ibu, saya mau mencoba menjawab. Nanti mohon koreksinya ya, Bu ya. Iya. Ya silakan, Mbak. Oke, baik, Bu. Tadi kan untuk startup ya, Bu, mana yang lebih bisa kita kendalikan, apakah risiko internal atau eksternal gitu, Bu ya. Nah, menurut saya, Bu, risiko internal itu yang lebih mudah dikendalikan. Karena risiko itu berasal dari dalam perusahaan sendiri, Bu. Misalnya seperti pengelolaan keuangan, kualitas produk, bagaimana kita memilih kualitas produknya, kemudian sumber daya manusia, dan strategi bisnis yang ingin kita pakai gitu. Nah, hal tersebut itu bisa diperbaiki atau diubah oleh pihak startup sendiri. Sementara kalau risiko eksternal seperti perubahan peraturan pemerintah, kondisi ekonomi, persaingan, atau perkembangan teknologi, itu tidak dapat dikendalikan secara langsung. Nah, namun startup itu tetap bisa mengurangi dampaknya dengan melakukan antisipasi di awal, kemudian beradaptasi, dan menyusun strategi mitigasi risiko yang tepat. Jadi, meskipun kedua jenis risiko itu harus dikelola, tapi risiko internal yang lebih besar peluangnya untuk dikendalikan oleh perusahaan. Begitu, Bu. Kemudian yang kedua itu cara mengontrol risiko tersebut, Bu ya, agar tidak masuk ke zona merah. Betul. Menurut saya itu cara mengontrolnya itu adalah mengidentifikasi risiko tersebut, Bu, sejak awal. Menilai tingkat dampaknya
dan kemungkinan terjadinya. Kemudian lalu membuat langkah-langkah bagaimana cara kita mengatasinya dari setiap risiko yang ada. Kemudian nanti perusahaan juga harus tetap mengevaluasi secara berkala atas resiko tersebut gitu. Kemudian solusi yang paling efektif itu bukan hanya mengatasinya setelah muncul, tapi juga melakukan perencanaan yang matang, menjaga kondisi keuangan perusahaan, meningkatkan kualitas SDM, dan menerapkan SOP yang jelas, serta selalu beradaptasi terhadap perubahan pasar dan regulasi. Sudah sekian, Bu, jawaban dari saya. Mohon koreksinya, Ibu. Iya, oke. Terima kasih ya Mbak Etika. Ya, tadi jawaban dari Mbak Etika itu sudah menyimpulkan paparan kelompoknya ya sebenarnya. Jadi apa yang harus kita perhatikan dalam ketika kita mau menganalisis apa namanya risiko usaha yang kita eh, miliki gitu ya. Oke, baik kalau begitu rekan-rekan kelompok 8 boleh di stop share. Terima kasih atas paparannya. Eh, kita berikan apresiasi yang sebaik-baiknya untuk paparan dari kelompok 8 terkait dengan risiko usaha. Kalau begitu, next Vicon itu we will kita akan Vicon di 14 Juli ya, rekan-rekan ya, Selasa insya Allah. Nanti ya untuk kelompok 9 dan kelompok 10. Jadi kelompok 9 akan berbicara dengan 10 tipe inovasi dan kelompok 10 berbicara tentang bisnis model Canvas. Gitu. Sebenarnya ini materi yang masih anget. Baru kita pelajari di LMS juga ya. Jadi mungkin nanti bisa apa namanya langsung didiskusikan juga di Vicon. Baik, kalau begitu rekan-rekan yang telah join Zoom hari ini, join Vicon kelima hari ini, terima kasih rekan-rekan AK604 yang sudah bergabung. Semoga apa namanya yang masih dalam perjalanan atau masih dalam di kantor, masih di kantor, selamat sampai di rumah gitu ya. Terima kasih sudah bergabung di Vicon malam ini. Kita akan bertemu lagi 14 Juli ya tadi kalau nggak salah hari Selasa. Saya akhiri Vicon kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin tutup ya rekan-rekan ya. Terima kasih, Bu. Bu, Ya. sehat-sehat.